saya pengen Mbak Intan Aulia bisa jelaskan sama saya terkait dengan apa itu distribusi frekuensi, konsepnya aja. Halo Mbak Intan Aulia, ada nggak? Ada Pak. Oke, Mbak, apa distribusi frekuensi itu apa Mbak? Jelaskan secara singkat aja. Baik, kali ini Benar, Pak. saya akan menjelaskan tentang apa itu Distribusi frekuensi itu merupakan sebuah daftar atau tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Jadi intinya distribusi frekuensi ujian mahasiswa. kemudian Mahasiswa Mbak Vita Rizky ada nggak? Halo Mbak Vita. Halo. Mbak Vita Rizky. barangkali ada 10 mahasiswa. Halo Pak, halo, kedengaran nggak Pak? Ya, dengar. Itu seumpamanya misalkan nilai Manipulasi dengan untuk 6,2 Populasi itu kayak sekumpulan 8,3 data gitu ya Pak? ya. Kalau sampel, 7,5 Kalau sampel itu salah satu data. ada bukan bagian, bisa dikatakan bagian salah satu dari data, tapi tepat di ke mall terus kemudian ada apa promo, ini sampelnya, tapi untuk penggunaan dalam apa akademis, sampel di sini lebih ke kita mengambil apa namanya beberapa data individu yang ada di dalam populasi. Jadi misalkan nih, seumpama saya mau melakukan penelitian terkait dengan kepuasan di UMP. Nah, itu kan populasi saya otomatis kan mahasiswa UMP. Nah, mahasiswa UMP jumlahnya ada banyak kan, puluhan ribu. Nah, kalau saya mengambil data dari puluhan ribu data mahasiswa UMP semuanya, itu kan terlalu banyak. Nah, saya bisa mengambil sampel dengan cara ada beberapa teknik sampling. Misal kalau saya mengambil random, ya saya random aja. Kemudian saya tentukan jumlah sampel saya adalah 1000, ya udah saya random dari puluhan ribu itu menjadi 1000. Nah, itu adalah sampel. Nah, itu merupakan perbedaan antara sampel dengan populasi gitu. Baik Pak. Oke, terima kasih Mbak. Iya Pak. Oke, ada lagi pertanyaan. Oke, itu distribusi frekuensi ya. Kemudian kita masuk ke rata-rata atau pengukuran nilai sentral. Ada berapa aja teknik atau jenis pengukuran yang bisa kita gunakan untuk mengukur nilai sentral? Coba sekarang gantian cowok. Mas Ulul Asmi, ada? Ada Pak. Coba Mas, ada berapa Mas pengukuran nilai sentral itu Mas?
Apa Pak? Putus terus Pak? Pengukuran nilai sentral itu ada berapa jenis yang bisa kita gunakan untuk mengukur nilai sentral? Ada 3 jenis Pak. Ya, Min, median, modus. oke. Jadi dalam melakukan pengukuran nilai sentral itu kita bisa gunakan min Ada 3. atau median atau modus. Terima kasih Mas Asmi. Nah, apa itu min, apa itu median, dan apa itu modus? Oke, saya minta satu lagi ya. Mas Gusti Buana Dewa, ada Mas? Halo Mas Gusti. Halo Mas. Mas Gusti Buana Dewa, Halo Pak. bisa jelaskan apa itu modus? Halo? Mas Gusti? Bentar Pak, agak putus-putus. Atau kita... Halo Mas Gusti? Masih nyambung kan? Coba, atau Mas Zulfa Faiz Muzaki, bisa jelaskan Mas apa itu modus Mas? Modus adalah nilai terbanyak dari sebuah data. Gimana Mas? Modus adalah nilai terbanyak dari sebuah data. Oke, nilai terbanyak dari data populasi. Nilai terbanyak yang muncul di dalam data populasi. Oke, itu modus ya. Kemudian coba Mbak siapa ya? Mbak Kukuh Prastika. Mbak Kukuh bisa jelaskan apa itu median? Enggak. Median itu nilai tengah. Oke, nilai tengah. Maksudnya nilai tengah itu gimana Mbak? Misalkan kita punya data jumlahnya 11 data observasi. Berarti nilai mediannya berada pada Enam. Mediannya di yang kanan Pak. di berapa? 6. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian kalau rata-rata, coba Mbak siapa ya?
Faidasari Hikmawati. Ciri-ciri rata-rata hitung itu dia itu benar-benar merepresentasikan rata-rata hitung yang sesungguhnya atau true mean, bukan approximate mean atau rata-rata. Halo Mbak Faidasari Hikmawati, ada nggak? Tapi ini benar-benar true mean karena datanya di sini itu masih data kasar atau data yang belum dikelompokkan. Nilai sentral itu bisa diukur dengan 3 cara. Pertama yaitu dengan pelataran. Oke Mbak Safrita aja, Mbak Safrita Sulasal. Ya ada Pak. Mbak Safrita bisa jelaskan apa itu rata-rata? Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data Pak. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagikan jumlah data dengan banyaknya data. Oke, terima kasih Mbak Safrita. Jadi kalau nilai rata-rata itu merupakan pembagian dari jumlah semua nilai observasi di dalam populasi atau sampel ya. Itu rata-rata. Baik, saya rasa untuk review di bab-bab sebelumnya kita sudah cukup. Ada pertanyaan nggak terkait dengan bab-bab sebelumnya? Apakah di dalam penjelasan saya kurang jelas atau gimana? Pada intinya, memang kalau dilihat dari video yang sudah saya bagikan di situ kan ada beberapa teknik dalam mencari modus, mean, median, begitu kan. Hanya saja teman-teman yang penting tahu konsepnya aja. Kenapa kita harus menggunakan mean, kenapa kita harus menggunakan median, dan kenapa kita harus menggunakan modus. Gitu aja. Nah, kurang lebih cara mencari mean, modus, median ya sama seperti yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa modus itu nilai terbanyak yang keluar di dalam data populasi atau sampel. Kalau median itu nilai tengah dari data populasi atau sampel setelah diurutkan dari kecil ke besar. Kemudian kalau rata-rata itu merupakan pembagian jumlah total dari nilai observasi dalam sampel dibagi dengan total observasinya ada berapa. Itu adalah rata-rata. Nah, saya konsepnya agak jauh lagi nih. Kapan kita harus menggunakan median, kapan kita harus menggunakan mean, dan kapan kita coba saya pengen yang menjawab adalah coba Mbak Siti Aliyah, bisa nggak jelasin kenapa kita menggunakan median, kenapa menggunakan modus atau mean? Dari ketiga itu mana yang lebih umum digunakan untuk mengukur nilai sentral? Ayo Mbak Siti Aliyah, ada nggak? Halo Mbak Siti Aliyah. Oke, kayaknya Mbak Siti Aliyah nggak respon. Coba Mbak Mutia Yunda, ada nggak Mutia Yunda?
Mbak, tolong bisa jelaskan nggak kenapa kita harus menggunakan rata-rata? Oke, Mbak Mutia, ya udah nggak bisa mic-nya ternyata. Oke, saya ganti aja. Mbak Dila Fitriani. Halo Mbak Dila Fitriani, ada nggak? Halo? Halo Mbak Dila Fitriani. Kalau gitu Mbak Sekar Maulina ada nggak? Mbak Sekar Maulina. Ada Pak. Coba jelaskan Mbak, kenapa kita harus menggunakan rata-rata, kenapa harus menggunakan modus atau median. Ya, untuk min digunakan ketika data yang kita miliki itu memiliki sebaran normal atau mendekati normal. Untuk median, apabila data yang kita miliki tidak menyebar normal atau memiliki nilai yang berbeda-beda secara signifikan. Oke, baik Mbak. Benar ya, yang dijelaskan Mbak Sekar sudah tepat bahwa ketika data kita itu normal atau distribusinya mendekati normal, penggunaan median penggunaan min itu cenderung lebih baik. Bahkan kalau dilihat dari grafik yang kemarin saya tunjukkan bahwa ketika datanya normal, penggunaan min dan modus itu, nilai min, median, modus itu akan sama ketika datanya memang benar-benar terdistribusi dengan normal. Tapi ketika datanya ada kemencengan, maka akan ada perbedaan nilai min dengan modus. Dan pada umumnya nilai minnya itu mungkin akan lebih kecil atau lebih besar daripada nilai modusnya, tapi nilai mediannya akan berada di tengah-tengah antara nilai modus dan nilai min. Nah, semisal gini, jelaskan kondisi di mana, tolong jelaskan kondisi di mana nilai min itu nggak representatif untuk menggambarkan data di dalam populasi. Oke, coba saya pengen Tresia Esan Fabela. Iya Pak, ada. Oke, Mbak Tresia Esan Fabela, tolong jelaskan kenapa atau kapan nilai min itu menjadi tidak representatif untuk menjelaskan informasi dalam populasi.
Boleh diulang pertanyaannya, Pak? Jadi tolong jelaskan mengapa atau kapan nilai min itu menjadi tidak representatif untuk merepresentasikan nilai dari data populasi, atau ketika untuk mengambil kesimpulan dari data populasi itu min menjadi tidak representatif karena apa? Ragam mulai. Halo Mbak Trisya. Kerjaan. Mbak Trisya masih di sini kan? Masih, Pak, tapi kurang paham. Oke. Jadi nilai min menjadi tidak representatif misalkan bahwa ada nilai-nilai observasi di dalam data populasi itu nilainya terlalu ekstrim dibandingkan rata-rata kebanyakan dari nilai yang lainnya. Contoh ketika kita tanyakan tentang umur mahasiswa UMP. Umur mahasiswa UMP di semester 4. Kalian semester 4 ini ya. Semester 4 ada yang menjawab 19, ada yang menjawab 18, ada yang menjawab 20, dan kebanyakan jawabannya adalah 18, 19, 20. Terus tiba-tiba ada yang menjawab umurnya udah 25 gitu kan. Kemudian yang 25 itu ada beberapa tapi lumayan banyak. Dan kemudian ada juga 15 tahun karena dia akselerasi mungkin ya. Dia udah di semester 4 meskipun usianya baru 15 tahun. Nah, di situ nilai rata-ratanya menjadi kurang representatif karena apa? Karena ada nilai-nilai ekstrim yang bisa mengganggu rata-rata. Gitu. Nah, dari situ penggunaan nilai rata-rata menjadi kurang informatif untuk mengambil kesimpulan data populasi. Itu yang saya maksudkan dengan kapan penggunaan nilai rata-rata itu menjadi tidak tepat atau bukan tidak tepat sebenarnya, kurang tepat. Tapi tetap saja ketika teman-teman nanti melakukan penelitian, ketika teman-teman ditanyakan terkait dengan data deskriptif, statistik deskriptif gitu, itu akan memuat nilai minimal dan nilai maksimumnya kayak berapa, kemudian rata-ratanya berapa. Pada umumnya rata-rata yang digunakan di sini adalah rata-rata min. Nilai tengahnya yang lain seperti median modus itu disajikan informasinya, tapi umumnya yang diinterpretasikan adalah nilai min. Tapi teman-teman ketika mempunyai pandangan kritis terkait dengan penggunaan min dibandingkan penggunaan median dan bahwa lebih baik menggunakan median untuk terkait dengan data yang saya peroleh dari populasi. Nah, apa alasannya? Nah, itu juga baik ketika teman-teman bisa membuat argumen seperti itu dan teman-teman menggunakan median itu untuk menggunakan median. Nah, saya rasa itu juga perlu. Jadi kita harus berpikir kritis mana nilai tengah yang representatif untuk menggambarkan informasi di dalam data populasi. Oke, itu saja. Kemudian saya akan
menjelaskan terkait dengan pengukuran dispersi. Ada yang pernah dengar standar deviasi varian? Coba saya Mbak Dea Amalia, ada nggak Mbak Dea? Halo Mbak Dea Amalia. Oke, coba Mas Rizky Karunia Putra. Ada nggak Mas? Halo, Mas Rizky Karunia Putra. Oke. Coba Mbak Puput Listianti. Mbak Puput Listianti. Standar deviasi varian ya Pak? Ya. Pernah dengar nggak? Atau tahu bisa menjelaskan apa itu standar deviasi dan apa itu varian? Kalau standar deviasi itu ukuran penyebaran data ya Pak? Ya. Kalau varian, bedanya sama varian apa? Kalau bedanya belum paham Pak. Oke. Tapi pernah dengar ya Mbak ya? Atau pernah ada di kuliah yang lain sudah membahas dengan standar deviasi dan varian? Saya pernah dengar Pak. Kalau pas Cuma waktu belum matematika tahu. dulu pernah dibahas nggak ini konsep standar deviasi dan varian? Sepertinya belum Pak. Oke. Oke, terima kasih Mbak Puput. Oke, saya akan coba share. Bentar. Saya izin rekam ya. Boleh nggak? Nanti biar teman-teman bisa gunakan itu untuk belajar. Teman-teman lebih nyaman pakai warna putih atau hitam? Halo? Putih aja Pak. Oke. Putih aja Pak. Saya rekam ya. Oke, semisal ada kayak gini. Ada angka, ini angka ngasal aja ya. Semisal ada angka itu ada data nilainya ini 4, 4, kemudian 5, 5, 7. Nah, kalau ini di rata-rata kan berarti kita jumlahkan dulu ini kan rata-ratanya berapa. Semisal ini ada rata-ratanya 8, ini 4 plus 4, 8, tambah 10, 18, ini
totalnya kan 25 berarti 25. Nah, untuk mengambil rata-rata berarti kita tinggal apa? Rata-ratanya berarti X bar sama dengan 25 dibagi dengan 5 sama dengan 5. Berarti rata-ratanya 5. Nah, untuk mengukur simpangan itu kita apa namanya? Semisal saya Misal saya gambar ini adalah ini data X ada 4 ada 4 ada 5 ada 5 ada 7. Kemudian tadi rata-ratanya adalah 5, ya kan? Nah, berarti ini XI diminus dengan X bar. Itu adalah simpangannya. Jadi kita melakukan apa namanya? Kita mencari berapa sih simpangan nilai individu ini terhadap rata-ratanya. Itu kan. Berarti kalau ini dia adalah min 1, ini adalah min 1. Kemudian ini adalah 0. Min 1 itu diperoleh dari 4 diminuskan 5 gitu kan. Jadi minus 1. 4 diminuskan 5 jadi minus 1 lagi. Ini 5 diminus 5 minus 5 diminus 5 lagi 0. 7 diminus 5 2. Oke. Nah, ini adalah simpangan rata-ratanya. Kalau di rata-rata, kalau di jumlah, ini tadi kan jumlahnya 25. Nah, kalau di jumlah dia angkanya berapa? 0. Itu. Jadi ada konsep yang perlu teman-teman pahami bahwa XI minus X bar itu ketika dia dijumlah, jumlahnya akan selalu 0 ini. Dan ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, untuk menggambarkan simpangan ini bagaimana caranya? Kadang kita absolutkan nilai dari XI terhadap X bar ini. Contoh. Ada yang paham nilai absolut nggak? Ada yang masih belum paham tentang nilai absolut nggak? Tolong ada yang menjawab. Nilai mutlak atau nilai absolut. Ada yang tidak paham nggak? Atau tidak familiar dengan ini? Ada yang mau jawab? Halo? Sudah paham, Pak. Oke, berarti nilai mutlak itu adalah apa namanya? Ini dimutlakan berarti dia dipositifkan. Jadi nilai yang negatif dipositifkan. Minus 1 menjadi 1. Minus 1 jadi 1. Ini jadi 0. Ini 0. Ini 2. Ketika dijumlah, ini 4. Jumlahnya kan 4. Jadi kalau kita cari dispersi rata-ratanya, berarti kita tinggal bagi saja antara apa namanya dispersi rata-ratanya itu atau persebaran rata-ratanya itu adalah 4 dibagi dengan n-nya berapa? Karena datanya di sini 5 berarti 5. Udah ini adalah dispersi rata-ratanya. Gitu. Ini dilakukan nilai mutlak ini dilakukan untuk mensiasati agar jawabannya tidak 0. Kalau jawabannya selalu 0, berarti kita nggak tahu nih dispersinya kayak gimana. Nah, karena secara teori bahwa perhitungan ini akan selalu 0, maka kita perlu menambahkan nilai mutlak. Ini adalah deviasi rata-rata. Ini disebut dengan